Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Yon Garam berkata kalau kakaknya adalah seorang prajurit khusus, jadi mungkin saja dirinya ini adalah senjata biologis buatan Korea Utara. Tentu saja perkataan Yon Garam yang sangat ambigu itu membuat Kang Ahyun jadinya melongo karena perkataannya itu sangatlah aneh. Kang Ahyun berkata supaya dia berhenti ngelantur tidak jelas seperti itu. Memangnya siapa yang akan percaya kalau dia itu adalah senjata biologis? Kang Ahyun berkata mungkin kakaknya itu memang sangat kuat sampai-sampai bisa menghajar anggota geng poros, tapi sekarang dia akan menjadi seorang sandera untuk memancing kakaknya itu. Selagi pamannya sedang membereskan para penguntit mesum yang menyusup ke apartemennya, mereka akan menghajar Yon Garam sampai sekarat. Kang Ayun dengan penuh semangatnya berteriak, "Ayo anak buahku, segera hajar si Jalang itu sampai cacat dan buat kakaknya itu memohon ampun di hadapannya." Tentu saja tidak ada yang berani menuruti perkataannya Kang Ayun. Malahan sekarang dia terlihat sangat konyol karena tidak ada yang mendengarkannya. Kang Ayun yang merasa sangat garing tentunya menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sini. Bukankah dirinya tadi sudah memakai bahasa manusia untuk menyuruh mereka? Akan tetapi meskipun sudah dibentak-bentak oleh Kang Ayun sebagai orang tolol, tapi para preman sekolah itu masih tidak mengindahkan perkataannya Kang Ayun. Hyun Suk kemudian berkata agar Kang Ayun berhati-hati dengan wanita itu dan Kang Ayun menanyakan apa yang sedang dia bicarakan. Hyun-soo berkata bisa saja perkataan wanita itu mengenai senjata biologis buatan Korea Utara itu memang benar adanya. Kang Ayun menanyakan apakah dia ketakutan hanya karena gertakan itu, tapi Hyun-soo berkata waktu itu mereka semua sudah pernah menyerbu Yon Garam bersama-sama. Akan tetapi entah bagaimana dia seorang diri bisa mengangkat mereka semua dan membuat 6 orang yang menahannya hampir saja terjungkal. Waktu itu mereka berpikir jika itu hanyalah kekuatan luar biasa karena situasi terdesak. Tapi setelah melihat video kakaknya, rasanya memang ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Hyun-soo berkata kalau mereka asal-asalan menyerang wanita ini, mungkin saja itu akan berakhir buruk bagi mereka sendiri. Hyun-soo menyarankan supaya mereka menunggu sampai bos datang, mengingat wanita itu seharusnya memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan kakaknya. Kang Ayun yang mendengarkan perkataan itu tentunya menghela nafas sambil berkata, kenapa dirinya dikelilingi oleh para pengecut seperti mereka. Tanpa memberikan aba-aba ataupun peringatan, Kang Ayun langsung memukul Hyun Suk sekeras mungkin, sampai-sampai dia hampir saja muntah. Kang Ayun berkata supaya mereka segera berhenti membuat alasan aneh seperti tadi. Bukankah dia sebenarnya itu hanya ketakutan pada wanita itu? Kang Ayun mengatakan kalau dia memang ketakutan sampai sebegitunya, sebaiknya dia segera pulang saja dan menyusu di pangkuan ibunya. Kang Ayun berkata lihat saja tubuh ramping si Jalang itu yang beratnya tidak sampai 50 kilo, bahkan harimau saja belum tentu bisa menjatuhkan 6 orang. Kang Ayun berkata kalau sampai Yon Garam kabur, maka dirinya akan mengadukan mereka semua pada pamannya dan dirinya akan bilang kalau mereka sejak awal berniat untuk mundur. Kang Ayun berteriak agar mereka semua segera menghajar si Jalang itu sebelum dirinya menghajar mereka semua, jadi jangan membuatnya berteriak sekali lagi. Yon Garam yang mendengarkan semangatnya Kang Ayun tentunya berkata, majulah kalian semua, akan aku pecahkan biji kalian satu persatu. Meskipun para preman sekolah itu sebenarnya agak ketakutan, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Kang Ayun sebelum mereka diajar oleh pamannya. Sambil menyiapkan serangan pembukaannya, Yon Garam berkata kalau dirinya sudah sangat lama menantikan pertarungan melawan mereka semua. Namun belum sempat Yon Garam itu memberikan pukulan pada para preman sekolah itu, seorang polisi datang untuk menghentikan mereka dan menyuruh mereka semua untuk datang ke kantor polisi. Polisi itu berkata berani sekali mereka segerombolan pria mengeroyok satu wanita, terlebih lagi mereka melakukannya di lokasi konstruksi yang terbengkalai.
Polisi itu menanyakan apakah mereka tahu kejahatan apa yang sedang mereka perbuat, dan Kang Ayun berkata kenapa polisi ini malah ikut campur kemari. Polisi itu tentunya menanyakan kenapa anak sekolah seperti mereka tidak memiliki sopan santun, tapi Kang Ayun menanyakan apakah dia tidak melihat tato di leher anak-anak ini. Kang Ayun berkata apakah dia sedang mencoba untuk menghalangi aktivitas dari anggota geng poros, dan polisi itu tentunya terkejut. Kang Ayun berkata kalau mereka sekarang memang baru anak magang, karena mereka saat ini masih berada di sekolah, tapi mereka ini tetaplah anggota dari geng poros. Polisi itu tentunya meminta maaf karena dirinya belum lama ditugaskan di sini, karena ada seseorang yang melaporkan jika ada kekerasan di sini. Kang Ayun menanyakan bajingan mana yang berani melaporkannya, tapi polisi itu langsung pergi sambil berkata kalau dirinya akan melaporkan jika situasinya sudah teratasi. Seorang polisi yang menunggu menanyakan apa yang terjadi, dan polisi muda berkata sepertinya mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan geng poros. Polisi muda itu berkata mau ada laporan atau tidak, mendingan mereka berdua pulang saja daripada berurusan dengan geng poros. Akan tetapi polisi yang menunggu barusan itu tampaknya mengenali wajahnya Yon Garam, dan dirinya mengingat kalau gadis itu adalah orang yang harus dilindungi oleh atasannya. Polisi senior itu tentunya memukul juniornya sambil berkata dasar bajingan bodoh, bukankah gadis itu adalah orang yang diperintahkan oleh atasan untuk mereka lindungi? Polisi senior itu berkata kalau geng poros berurusan dengan orang lain maka biarkan saja, tapi itu akan jadi masalah yang lebih besar kalau mereka mengabaikan gadis itu. Polisi junior tentunya menanyakan lalu apa yang harus mereka lakukan, dan polisi senior itu berkata kalau mereka harus menangkap semua berandalan yang ada di sini. Polisi junior itu berkata mereka akan dalam masalah jika berurusan dengan geng poros, dan bagaimana kalau mereka yang selanjutnya akan menjadi targetnya. Polisi senior itu bertanya apakah dia ini buta atau semacamnya. Terus saja kalau geng poros bertanya, mereka tinggal bilang saja kalau ini adalah perintah dari atasannya. Polisi senior itu berkata kalau atasan mereka yang menyuruh mereka untuk melindungi gadis itu, dan untungnya mereka masih sempat. Polisi senior itu menanyakan bagaimana kalau gadis itu benar-benar sudah dipukuli, sampai-sampai dia babak belur atau mungkin lebih parahnya dia menjadi cacat. Kalau saja atasan tahu jika mereka sampai mengabaikannya, apakah dia mau bertanggung jawab pada atasannya, dan polisi junior itu hanya bisa terdiam. Polisi senior itu kemudian mendatangi Kang Ayun sembari berkata supaya dia segera ikut bersamanya ke kantor polisi. Tentu saja Kang Ayun berkata apakah dia sudah bosan dengan promosi jabatannya itu dan dia ingin segera dikeluarkan dari polisi. Kang Ayun berkata kalau si pemula ceroboh itu masih bisa dimaklumi, tapi kalau paman yang sudah naik jabatan tidak boleh sampai begini padanya. Polisi senior itu berkata kalau dirinya hanya menerima perintah dari perwakilan Tuan Kang untuk mengawasi Nona selama masa pemilihan dan memastikan Nona tidak membuat masalah. Kang Ayun tentunya berteriak semua ini sudah diizinkan oleh pamannya, dan kalau dia tidak percaya, maka telepon saja pamannya itu sekarang. Polisi senior itu berkata kalau mereka akan menelpon Tuan Kang nanti ketika mereka sudah berada di kantor polisi, jadi mohon agar Nona ikut bersama mereka dengan tenang. Tentu saja Kang Ayun yang sangat kesal karena tidak bisa menghajar Yon Garam sekali lagi, dia melancarkan amarahnya dengan menghancurkan kaca spion polisi. Para polisi itu berkata kalau Nona akan terkena masalah kalau sampai menghancurkan properti milik polisi, tapi Kang Ayun berkata kalau dirinya yang akan menghancurkan karir mereka. Tentu saja Yon Garam sangat kesal karena ada seseorang yang mengganggu kesenangannya, dan apakah mungkin ini adalah perbuatannya kakak baik. Akan tetapi jika dilihat dari waktunya yang berdekatan, Yon Garam merasa kalau bukan kakak baik yang melakukannya, mengingat para polisi itu juga membutuhkan waktu untuk bergerak. Satu-satunya hal yang dipikirkan oleh Yon Garam adalah ada orang yang telah mengikutinya kemari dan telah melaporkannya pada polisi, jadi memangnya siapa pengganggu itu sebenarnya. Beberapa saat kemudian di kantor polisi, tampaknya Yunwo sedang merinding ketakutan dengan apa yang baru saja dirinya lakukan. Tentu saja Kang Ayun yang sudah tiba di kantor polisi langsung merangkul Yunwo sambil berkata dia pasti adalah orang yang telah melaporkannya pada polisi itu.
Kang Ayun berkata sepertinya pengecut ini mulai berani lagi menantangnya hanya karena dirinya belakangan ini tidak membuat masalah dengannya. Kang Ayun berkata berani sekali dia menghasut orang luar untuk melaporkan geng poros dan membuat kesenangannya menjadi hilang. Beberapa waktu sebelumnya, Yunwo secara tidak sengaja melihat Yon Garam terseret ke lokasi konstruksi dan dia bingung harus melaporkan itu pada siapa. Alhasil Yunwo mencari orang terdekat di sekitar sini untuk menarik perhatian supaya mereka mengikutinya ke lokasi konstruksi. Yunwo berusaha menarik perhatian mereka tanpa pengawalan, tanpa berbicara, maupun tanpa tulisan, dan hanya melalui tatapan seseorang yang ingin meminta tolong. Namun secara ajaibnya, para polisi itu akhirnya datang setelah dirinya menarik perhatian kedua turis itu dan langsung kabur tanpa menoleh ke belakang. Akan tetapi Yunwo tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu jika dirinya adalah pelapornya, padahal dirinya tidak melakukan apapun yang bisa ditangkap oleh gelang elektronik. Kang Ayun berkata sepertinya dia penasaran kenapa mereka bisa tahu kalau dia adalah pelapornya, padahal dia sudah bertindak berhati-hati agar tidak terdeteksi. Kang Ayun memberitahu jika geng Poros hanya perlu mengetahui siapa pengguna gelang elektronik yang waktu itu berada di dekat lokasi kejadian. Terlebih lagi ketika turis asing itu melaporkan pada polisi, dia memberitahu dengan jelas mengenai ciri-ciri anak sekolah yang meminta pertolongan itu. Hanya dengan mengetahui fakta-fakta tersebut, sudah bisa dipastikan kalau anak sekolah yang memakai gelang elektronik itu adalah dia. Tentu saja itu membuat Yunwo jadinya menangis ketakutan, karena semua tindakannya itu malah membuatnya semakin menderita. Kang Ayun menanyakan apakah dia saat ini sedang tergila-gila pada murid pindahan itu, atau dia saat ini sedang mencoba mencari perhatian darinya, gara-gara dia sudah diabaikan olehnya. Entah apapun itu alasannya, Kang Ayun memberitahu jika mulai dari hari ini, penderitaan neneknya itu akan jauh lebih parah dibandingkan demensia yang saat ini dia alami. Dalam hatinya Yunwo, dirinya hanya bisa meminta maaf pada neneknya karena mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh nenek untuk membantu murid pindahan itu. Akan tetapi dirinya yang bodoh ini malah gagal melakukan secuil tindakan dengan benar. Bahkan sekarang dirinya membuat nenek semakin menderita. Kang Ayun terus-terusan menakuti Yunwo dengan berbagai ancaman karena telah mengganggunya. Tapi Yunwo sendiri tidak bisa berkata apapun selain menangis. Melihat dari tingkahnya Kang Ayun, Yon Garam tampaknya mulai menebak mungkin anak itulah yang telah melaporkannya pada polisi dan menghilangkan kesenangannya. Setelah membuli Yunwo habis-habisan, Kang Ayun berkata sepertinya ada geng kriminal kecil yang berisikan kakak dan adik yang ikut-ikutan masuk ke kantor polisi. Kang Ayun berkata kalau dirinya akan melaporkannya atas tindakan memasuki rumah orang lain secara ilegal dan telah meletakkan kamera tersembunyi tanpa izin. Selain itu, dirinya juga akan melaporkan kakaknya itu atas tuduhan penipuan aliran sesat sekaligus pelaku dari kekerasan berat pada geng Poros. Kang Ayun berkata romantis sekali seorang kakak dan adik yang telah menjadi kriminal ini akan ditempatkan di satu sel yang sama dan akan menghabiskan sisa hidup mereka sebagai sampah. Akan tetapi sekretaris baik dengan lantang berkata, "Diam kau dasar bocah ingusan bermuka goblin dengan mulut seperti pantat babi dan berbau seperti tai anjing." Tentu saja Kang Ayun yang geram karena dipuji-puji seperti itu langsung berkata, apa yang baru saja dikatakan orang gila ini padanya. Namun daripada menjawab Kang Ayun, sekretaris baik malah berkata, siapa yang menaruh kotoran anjing di sini? Apakah tidak ada yang sadar dengan bau menjijikkan ini? Sekretaris baik terus-terusan mengatakan sesuatu yang indah jika kita mendengarkannya, tapi perkataan itu membuat Kang Ayun semakin memanas. Alhasil karena tidak bisa menerima pujian-pujian dari sekretaris baik, Kang Ayun berteriak kalau dirinya akan membunuh bajingan itu sekarang juga. Kang Ayun menanyakan kenapa Opa tidak marah setelah mendengarkan pacarnya digombalin seperti tadi, tapi Jin Sung berkata kemarahan hanya akan mendatangkan masalah. Yon Garam yang senang melihat wajah Kang Ayun sekarang tentunya menanyakan dari mana kakak baik belajar gombalan seperti tadi, dan sekretaris baik berkata dirinya belajar dari admin story 3M yang tampan dan berani.
Garam menanyakan apakah dia juga tertangkap oleh polisi, tapi Sekretaris Baik berkata dirinya menyerahkan diri dengan status sebagai tersangka kekerasan berat. Garam tentunya meminta maaf pada kakak Baik karena ulahnya yang telah membiarkan smartphone-nya diambil hingga membuat rencana mereka menjadi hancur berantakan. Sekretaris Baik berkata jangan terlalu menyalahkan diri sendiri karena mengawasinya adalah tanggung jawabnya. Jadi tentu saja ini termasuk sebagai kelalaiannya. Selain itu, dirinya memang berencana datang ke kantor polisi, sebab ini adalah tempat paling aman ketika dirinya sedang diincar. Terlebih lagi Kim Seon-dok menguasai tempat ini. Sejak awal infrastruktur keamanan di Dosu sudah dikuasai oleh geng poros, jadi bersembunyi sambil menghindari mereka sangat mustahil. Tapi kalau saja mereka kabur dari Dosu seperti tim penculikan Kang Ah Hyun, maka semua persiapan balas dendam yang sudah mereka persiapkan akan jadi sia-sia. Pada akhirnya satu-satunya cara supaya mereka bisa keluar dari situasi ini adalah dengan melakukan strategi penembusan secara frontal. Oleh karena itu satu-satunya tempat yang bisa mereka gunakan adalah markasnya Kim Seon-do. Tapi Garam menanyakan apa maksudnya sebagai menembus secara frontal. Sekretaris Baik berkata tentu saja itu adalah rencana untuk melakukan negosiasi dengan Kang Taehan sampai situasi mereka aman sepenuhnya. Kang Taehan sebenarnya sudah menghubungi Kim Seon-do, tapi saat ini dia ada kegiatan di Seochang, jadi dia tidak akan bisa datang kemari secepat Kang Taehan. Melihat dari keseimbangan kekuatan yang rumit di antara Kim Seon-dok dan Kang Taehan, tampaknya Kim Seon-dok tidak bisa membereskan masalah ini dengan mudah. Terlebih lagi geng poros saat ini masih dikenal sebagai raja tersembunyi distrik Dosu, bahkan Kim Seon-dok saja berhati-hati dengan mereka. Oleh karena itu mereka harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, dan Garam menanyakan lalu bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Sekretaris Baik berkata pertama-tama mereka harus membuat orang-orang itu mencurigai mengenai orang yang telah membackingi mereka selama ini. Sekretaris Baik yakin kalau mereka sudah mencari tahu informasi mengenai artikelnya dengan Cha So-yun dan mereka pasti sudah menyingkirkan informasi tersebut saat ini. Satu-satunya yang menjadi perhatian Kang Taehan saat ini adalah kemungkinan Pak Wakil Presiden akan terlibat, mengingat saat ini yang mereka ganggu adalah Kang Ah Hyun. Oleh karena itu untuk sekarang, mereka harus membuat Kang Taehan kebingungan dengan informasi palsu, sampai-sampai mereka pusing dengan informasinya sendiri. Yang lebih penting lagi, mereka harus memastikan bahwa orang-orang itu tidak akan bisa menyentuh mereka sampai besok. Selama penculikan berjalan sesuai dengan rencana, besok mereka bisa mengeksekusi Kang Ah Hyun karena para pekerja akan menyelesaikan alat eksekusinya besok. Di saat yang bersamaan, tim pembersihan distrik Dosu akan dijadwalkan untuk menyusup melalui jalur laut besok malam, dan saat itulah mereka baru bisa memulai perang terbuka dengan geng poros. Entah bagaimanapun caranya, Sekretaris Baik ingin agar mereka berdua tetap bertahan sampai waktunya tiba, jadi masalah hari ini harus mereka selesaikan sendiri. Garam menanyakan apakah kakak Baik sudah memiliki rencana, tapi Sekretaris Baik berkata tidak, jadi mereka harus memikirkan caranya sebelum Kang Taehan datang. Sekretaris Baik tentunya memikirkan rencananya dengan sangat keras karena situasi mereka saat ini sangat mepet dan semua ini sudah berada di luar kendali mereka. Setelah menemukannya, Sekretaris Baik menanyakan apakah dia masih mengingat pendidikan pertama yang dia terima setelah dia diadopsi oleh Pak Wakil Presiden. Yon Garam berkata dirinya masih mengingat kalau itu adalah pendidikan dasar mengenai etiket dan juga pendidikan sosialisasi untuk orang dengan gangguan kepribadian antisosial. Selain itu, dirinya juga mendapatkan latihan tambahan dengan melakukan akting dari berbagai ekspresi seperti seorang pemain film. Sekretaris Baik berkata menurut pendapat ahli psikiatri mereka, agar dia sebagai seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial, dia harus bisa memahami emosi manusia dari berbagai sudut, dan belajar akting adalah sesuatu yang akan sangat membantunya. Selain itu dari pengamatannya pribadi, kemampuan aktingnya itu setara dengan levelnya Bae Doa, jadi itu sudah sangat luar biasa, tapi Yon Garam menanyakan apa maksudnya. Sekretaris Baik kemudian membisikkan sesuatu pada Yon Garam hingga membuatnya terkejut, dan itu adalah rencana yang harus mereka lakukan sekarang ini.
Yon Garam yang senang tentunya berkata, apakah itu berarti kakak Baek ingin agar dirinya mengekspresikannya melalui aktingnya? Namun bersamaan dengan itu, tampaknya Sekretaris Baek dan Yon Garam harus berhenti berdiskusi, mengingat orang itu akhirnya telah muncul. Orang itu tidak lain adalah Kang Taehan, yang akhirnya datang ke kantor polisi setelah mengurus beberapa masalah yang belum terselesaikan. Namun tentu saja, perhatian Kang Taehan sekarang ini sedang berfokus pada Yon bersaudara itu, karena mereka berdua tampaknya baik-baik saja. Akan tetapi tampaknya Kang Taehan merasa sangat kesal ketika melihat wajahnya Yon Gahyu yang tidak merasa ketakutan sama sekali ketika berhadapan dengannya.